Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Tristan da Cunha, atau sering disebut dengan singkatan TDC, berlokasi di bagian selatan Samudra Atlantik, dengan ibu kota Edinburgh of the Seven. Tristan da Cunha memiliki daratan dengan luas wilayah sebesar 98 km persegi, dan menjadi bagian dari Ascension, seberang laut Britania Raya dan Saint Helena. Tristan da Cunha berdampingan dengan beberapa pulau tidak berpenghuni lainnya, seperti Pulau Goug, Pulau Inaccessible, dan Pulau Nightingale. Pulau kehidupan terpencil di dunia ini hanya memiliki populasi sebanyak 275 orang saja. Tristan da Cunha dibentuk oleh sekelompok gugusan kepulauan gunung berapi yang sangat megah dan luar biasa. Tristan da Cunha berjarak 2.400 km dari Pulau Saint Helena dan berjarak sejauh 2.816 km dari Afrika Selatan. Sementara itu, jarak yang ditempuh dari Amerika Selatan menuju Tristan da Cunha adalah 3.300 km dan jarak dari Kepulauan Falkland yaitu sejauh 4.002 km. Mayoritas penduduk Tristan da Cunha memeluk agama Kristen Katolik. Sebagai pulau terpencil di belahan bumi, Tristan da Cunha memiliki satu-satunya puncak tertinggi, yaitu Queen Mary's Peak, dengan ketinggian 2082 meter di atas permukaan laut. Tristan da Cunha yang bentuknya menyerupai lingkaran dengan luas diameter sebesar 12 km tersebut, memiliki iklim samudra, memiliki curah hujan yang tinggi, dan sering terjadi angin kencang di wilayah ini. Penduduk Tristan da Cunha menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya, dan mata uang yang digunakan adalah pound sterling. Sejarah penemuan Pulau Tristan da Cunha bermula dari perjalanan penjelajah Portugis bernama Tristão da Cunha pada tahun 1506. Tristão da Cunha memberikan nama kepulauan vulkanik tersebut dengan nama Ilha de Tristão da Cunha. Pulau ini kemudian disebut dengan nama Tristan da Cunha dalam bahasa Inggris. Berselang 140 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1643, Claes Gerrit seorang pemimpin dari kru kapal Belanda Heemstede, melakukan pendaratan pertama kali di Tristan da Cunha. Lalu, pada tahun 1767, telah dilakukan penelitian pertama kali di Tristan da Cunha, dengan menggunakan kapal Prancis yaitu El Hiure du Berger. Penelitian yang dilakukan mengenai keberadaan air terjun besar yaitu Biguatron, penetapan garis pantai, dan keberadaan danau di pantai bagian sebelah utara. Pada tahun 1781, hasil penelitian tentang Tristan da Cunha telah dipublikasikan oleh Royal Navy Hydrographer. Setelah 30 tahun berlalu, sejak kejadian pulau tersebut ditemukan, Jonathan Lambert mendatangi wilayah tersebut. Jonathan Lambert merupakan orang pertama yang mendirikan pemukiman permanen di Tristan da Cunha, dan menyatakan jajaran pulau-pulau tersebut miliknya. Jonathan Lambert, yang berasal dari Amerika Serikat, memberikan nama atas Pulau Tristan da Cunha sebagai pulau-pulau peninggalan. Pada tahun 1961, terjadi letusan gunung berapi sehingga penduduk Tristan da Cunha harus mengungsi ke Inggris dan kembali merasakan kehidupan modern. Namun, pada tahun 1963, sejumlah masyarakat Tristan da Cunha memilih untuk menetap dan melahirkan keturunan di sana, serta menata kembali pemukiman di kepulauan vulkanik tersebut. Ratusan tahun telah berlalu, kini Tristan da Cunha telah menjelma menjadi pulau terpencil indah yang berpenghuni di dalamnya. Setelah melewati peristiwa sejarah yang panjang, orang-orang mulai menata Tristan da Cunha dan membangun kisah kehidupan baru dengan memanfaatkan kekayaan lautnya. Tristan da Cunha sangat kaya akan hasil laut yang terkenal, yaitu ikan dan lobster.
Berkat sumber daya laut yang dimilikinya, penduduk setempat memanfaatkannya sebagai ladang mata pencaharian. Kehidupan penduduk Tristan da Cunha di wilayah terpencil ini didukung oleh sektor pertanian dan sektor peternakan. Pertanian yang dikelola oleh warga setempat meliputi kentang dan aneka jenis tanaman lainnya pada beberapa ladang berdinding batu yang tersedia. Sektor peternakan dikendalikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya ketimpangan harta kekayaan dan mencegah penggembalaan hewan ternak secara berlebihan pada lahan yang terbatas tersebut. Terdapat beberapa fenomena langka yang tidak akan pernah ditemukan di wilayah lain di muka bumi, mulai dari terdengarnya suara rumput yang tumbuh, burung yang jarang berkicau, hingga wilayah ini sama sekali tidak pernah terjamah oleh virus COVID-19. Selain itu, suasana pemukiman di Tristan da Cunha begitu aman di mana penduduk setempat tidak ada yang menggunakan kunci rumah. Mayoritas warga yang tinggal di Tristan da Cunha merupakan keturunan Belanda, Italia, Inggris, Amerika, Skotlandia dan Irlandia. Tristan da Cunha juga merupakan rumah bagi habitat hewan langka, yaitu penguin, spesies albatros, dan burung langka. Tidak heran jika 40% wilayah Tristan da Cunha diklaim sebagai cagar alam yang dilindungi. Tristan da Cunha berhasil menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan wisatawan yang penasaran dengan kehidupan di dalamnya. Pengunjung bisa menikmati suasana alam yang sepi dan penuh kedamaian. Tristan da Cunha tidak memiliki surat kabar lokal, dan jaringan internet yang tidak terlalu bagus. Turis tidak akan menemukan buah atau sayuran di Tristan da Cunha, namun bisa mencicipi hidangan laut yang lezat. Wisatawan bisa mengoleksi perangko yang unik dan khas dari Tristan da Cunha dengan edisi terbatas. Pengunjung bahkan bisa menemukan beberapa spesies tumbuhan dan hewan langka ketika berada di Tristan da Cunha. Tidak jarang wisatawan juga mendaki gunung api yang masih aktif dan menginap melalui homestay atau museum rumah jerami tradisional yang telah disediakan. Biasanya penduduk Tristan da Cunha menghabiskan waktu liburnya dengan berenang di Pulau Nightingale karena arusnya tidak terlalu kuat dan berbahaya. Tristan da Cunha memiliki hari libur nasional unik yang selalu dirayakan, yaitu Hari Pembasmian Tikus. Penduduk Tristan da Cunha juga merayakan hari raya tradisional seperti Natal dan Paskah. Hiburan lainnya yang dilakukan oleh warga setempat yaitu menari, bernyanyi, bermain alat musik, dan mengadakan pesta barbeque. Pulau yang terisolir keberadaannya dari hadapan dunia ini, terbilang memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Terdapat gereja, tempat pemakaman, penginapan, museum, sekolah, halte bus, alat transportasi yaitu bus, kafe internet, supermarket, bar, pelabuhan, kedai kopi, satu dokter, dan toko-toko kecil. Akses menuju lokasi Tristan da Cunha tentunya sangat penuh dengan tantangan. Pengunjung harus menggunakan kapal untuk melihat keindahan Tristan da Cunha secara langsung. Tidak ada jalur penerbangan pesawat menuju Tristan da Cunha, yang ada hanya kapal feri yang menyeberangi laut dengan jarak tempuh ribuan kilometer. Singkatnya, Tristan da Cunha merupakan sebuah pulau terpencil dan terisolasi di dunia yang per tahunnya mengalami fluktuasi penurunan jumlah penduduk. Tristan da Cunha hadir dengan sisi romantis kehidupan yang tidak biasa dengan suasananya yang tenang, dan keanekaragaman hayati endemik. Pulau Tristan da Cunha yang jauh dari akses publik ini mengajarkan arti kehidupan yang harmonis dan mampu menciptakan keamanan bagi warganya dengan baik. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.